Piala Dunia kali ini kembali harus menghadapi masalah serius dengan Argentina. Tidak percaya? Lihat ini. Lionel Messi sebagai kapten telah menjadi sesuatu yang paling menakutkan. Dalam pertandingan melawan Al Jazeera di Kansas City, sang GOAT tampil sangat menentukan dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 yang sekaligus memperkuat statusnya sebagai pemegang berbagai rekor di panggung Piala Dunia. Di sisi lain, peran Lionel Scaloni sebagai arsitek tim menjadi faktor penting dalam keberlanjutan performa Argentina. Di bawah arahannya, tim ini terus berada dalam jalur untuk mencapai sesuatu yang belum pernah diraih oleh tim nasional manapun dengan hanya 7 pertandingan lagi menuju potensi sejarah. Lantas, seberbahaya apa Argentina di Piala Dunia 2026? Aljazair, Austria, dan Yordania hanya menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang Argentina menuju sesuatu yang lebih besar dalam sejarah sepak bola. Dan Lionel Messi sudah melewati satu di antaranya. Karena sekarang ada satu hal yang pelan-pelan mulai terasa semakin nyata. Jika Argentina berhasil mengangkat trofi di New Jersey pada tanggal 19 Juli, mereka akan menjadi tim pertama dalam sejarah yang mampu menjuarai 5 turnamen FIFA secara beruntun. Belum pernah ada yang melakukan itu, bahkan belum ada yang benar-benar mendekatinya. Argentina saat ini sedang mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh tim-tim besar seperti Brasil, Jerman, maupun Italia. Dan di titik seperti ini, wajar jika banyak yang mulai menyadari betapa besarnya ancaman ini. Karena ujung dari semuanya tetap sama, Lionel Messi. Pemain yang sudah dianggap sebagai yang terbaik sepanjang masa. Dan kini juga terus memperkuat statusnya di panggung Piala Dunia. Dia sudah mencatat 16 gol di turnamen ini dan menjadi top skor sepanjang masa, memegang rekor assist terbanyak, kontribusi gol terbanyak dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, dan satu-satunya pemain yang pernah 2 kali meraih bola emas Piala Dunia. Artinya sederhana, tidak ada satupun pemain yang pernah terlibat dalam gol sebanyak dia di ajang ini. Dan jangan lupa, dia sudah pernah merasakan gelar juara dunia dan juga pernah berada di posisi runner-up bertahun-tahun. Seolah-olah dunia sepak bola menahan momen terbaiknya. Seperti cerita ini memang baru dilepas di waktu yang paling tepat. Namun pada akhirnya, semuanya terasa seperti berada di tempat yang seharusnya. Karena sekarang, yang berdiri di depan kita adalah raja sejati. Pada laga pembuka Argentina, Messi langsung mengirim pesan ke seluruh dunia. Ia bahkan melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan di Piala Dunia, yaitu mencetak hat-trick pertamanya, 3 gol. Dan semuanya khas Messi. Gol pertamanya tercipta lewat tendangan jarak jauh setelah dribble yang membuat bek hanya bisa melihat bola menempel di kakinya. Yang kedua, reaksi cepat membaca bola pantul kiper, langsung berada di posisi yang selalu dia temukan sepanjang kariernya. Dan yang ketiga, murni Messi. Tenang, sederhana, seolah panggung sebesar apapun sudah jadi hal biasa buat dia. Bahkan justru terlihat kecil saat dia sedang bermain. Pada tahun 2018, Cristiano Ronaldo di usia 33 tahun mencetak hat-trick Piala Dunia ke gawang Spanyol. Sekarang di 2026, Messi di usia 38 tahun membalas dengan hat-trick ke gawang Al Jazair. Ini ia resmi menjadi pemain tertua yang pernah mencetak hat-trick di Piala Dunia, memecahkan rekor Cristiano Ronaldo. Tapi yang paling menakutkan bukan hanya golnya. Karena lawan Al Jazair, Messi menunjukkan satu hal lagi. Dia masih pemain paling komplit di dunia. Dia mengatur semuanya. Tempo, ritme, kreativitas, ruang, semuanya. Dia bukan hanya finisher, tapi juga pengatur serangan. Bukan hanya eksekutor, tapi juga pembuat momen. Di usia 38 tahun, Messi masih bisa berdiri di panggung terbesar sepak bola dan mengingatkan semua orang kenapa dia ada di level itu. Tapi, yang membuat Argentina semakin menakutkan saat ini bukan hanya Lionel Messi, melainkan apa yang ada di sekelilingnya, sebuah generasi yang sudah benar-benar matang dan siap bersaing di level tertinggi. Nama-nama seperti Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Thiago Almada, Nico Paz, Julian Alvarez, Valentin Barco, Emiliano Martinez, Christian Romero, hingga Lisandro Martinez menjadi gambaran jelas bahwa Argentina bukan lagi tim yang hanya bergantung pada satu sosok. Ini adalah kumpulan pemain yang tumbuh bersama dalam satu sistem yang sama.
Namun, jika Argentina saat ini kembali mendominasi sepak bola dunia, itu tidak bisa dilepaskan dari sosok yang bekerja dalam diam di balik layar, Lionel Scaloni. Sejak mengambil alih pada September 2018, Scaloni perlahan mengubah Argentina menjadi mesin juara yang nyata, dengan hasil 2 trofi Copa America, 1 finalisima, dan 1 Piala Dunia. Dalam perjalanan itu, Argentina hampir selalu berada di jalur kemenangan, dengan hanya 1 kekalahan yang tercatat dalam rangkaian besar mereka. Yang berubah sekarang adalah kemenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Para pemain senior masih menjadi fondasi tim, sementara generasi baru sudah datang dan langsung menyatu untuk memastikan bahwa kejayaan ini tidak berhenti ketika Messi akhirnya menutup perannya. Itulah alasan mengapa Argentina kembali berbicara banyak di panggung dunia. Itulah alasan mengapa mereka terus mengejar sejarah. Dan itulah alasan mengapa semakin sulit membayangkan siapapun yang benar-benar bisa menghentikan mereka. Karena para juara dunia ini tidak lagi sekadar mempertahankan status, tetapi sedang membangun sebuah dinasti. Dan faktor utama dari semua itu masih tetap sama, Lionel Messi. Di usia 38 tahun, ia menjalani Piala Dunia ke-6 dalam kariernya, namun ini bukan lagi pemain yang sama seperti saat pertama kali muncul sebagai talenta muda Barcelona pada 2003. Kebanyakan pemain akan menurun seiring usia, tetapi Messi bergerak dengan arah yang berbeda. Di bawah Scaloni, tim ini dibentuk sambil berjalan, dengan munculnya nama-nama seperti Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Julian Alvarez yang langsung menjadi bagian penting dari starting 11. Melawan Australia, Messi mencetak gol penting di fase knockout Piala Dunia, menegaskan perannya yang masih menentukan di momen besar. Melawan Belanda, ia memberikan salah satu assist terbaik dalam sejarah Piala Dunia untuk Nahuel Molina, sebelum kemudian membawa Argentina melalui drama adu penalti yang menegangkan. Lalu datang momen melawan Kroasia, di mana Messi kembali menunjukkan level yang berbeda, mempermalukan Joško Gvardiol sebelum mengirim assist untuk Julian Alvarez. Itu menjadi contoh sempurna dari evolusi terakhirnya, di mana ia tidak lagi mengandalkan kecepatan, melainkan mengendalikan permainan dengan ritme, kecerdasan, dan timing yang sempurna. Final melawan Prancis kemudian menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola, di mana Messi membawa Argentina bertahan hingga perpanjangan waktu dan akhirnya menang melalui adu penalti. Emiliano Martinez menjadi sosok penting dengan penyelamatan krusial, Gonzalo Montiel menjadi eksekutor penentu, dan Argentina akhirnya kembali menjadi juara dunia setelah 36 tahun penantian. Messi menutup turnamen dengan 7 gol, 3 assist, dan performa yang terasa lengkap di setiap momen, sekaligus menjadi pemain pertama yang 2 kali meraih gelar pemain terbaik turnamen. Dan sekarang, di tahun 2026, Argentina tidak lagi datang dengan Messi yang sedang menyelesaikan kisahnya, tetapi dengan versi yang lebih matang dan lebih cerdas. Seorang penyerang kini bisa berubah menjadi pengatur, pengatur menjadi penyeimbang, dan penyeimbang menjadi pemimpin kemenangan. Itulah evolusi Messi yang sekarang, dan itulah alasan mengapa Argentina kembali menjadi masalah besar di turnamen ini, karena setiap tim kini dipaksa untuk mencari cara menghentikan sesuatu yang bahkan terus berevolusi di depan mata mereka.